Oke, gue baru baru aja nonton uh, pertandingan terakhir timnas futsal Indonesia di ajang SEA Games 2021 dan ya gue akan bahas itu. Jadi kalau kita lihat starting line up dan sebelum pertandingan ini timnas Indonesia itu mengumpulkan berapa ya jadi ya 7 poin. 7 poin dari 3 pertandingan. Mereka imbang lawan Vietnam, mereka bisa menang 3-1 lawan Malaysia, dan juga mereka bisa menang 6-0 lawan Myanmar. Jadi mereka sementara berada di peringkat peringkat kalau nggak salah kemarin itu berarti kalau dengan 7 poin mereka itu peringkat pertama. Nah, uh, masuk ke pertandingan ini semua bisa berkata bahwa timnas Indonesia punya peluang untuk bisa menyaingi Thailand, karena kita tahu sendiri pada saat AFF pun Thailand itu imbang lawan kita, ketemu dua kali imbang. Jadi Thailand pun tidak bisa ngalahin kita gitu dua pertandingan terakhir mereka bertemu dengan timnas kita. Artinya timnas kita pun bisa mengimbangi permainan dari timnas futsal Thailand. Memang kalau kita lihat dari keseluruhan pertandingan, di awal-awal Thailand itu mencoba ngegas. Ya, Thailand itu mencoba ngegas, pressing pressing high high press kepada pertahanan timnas Indonesia, dan kembali lagi timnas Indonesia kelihatan kesulitan untuk membuild up sebuah serangan yang rapi karena kembali lagi Thailand melakukan pressnya dengan sangat rapi juga, sehingga ujung-ujungnya long ball, ujung-ujungnya salah passing, beberapa kesalahan individu dilakukan oleh timnas Indonesia. Tetapi di pertengahan babak pertama itu Indonesia juga sudah mulai keluar, dan Thailand pun tidak melakukan pressing seganas di awal-awal babak pertama. Jadi di babak pertama pertengahan itu Thailand pun sedikit mundur lah istilahnya, sudah tidak terlalu terlalu high press. Nah, di situ timnas Indonesia mulai mendapatkan ritme, mulai seimbang lah istilahnya. Dapat juga beberapa peluang, Thailand pun juga dapat beberapa peluang. Yang peluang ini bukan karena set play, tetapi karena kesalahan individual dari pemain belakang, pemain timnas Indonesia maupun pemain timnas Thailand. Dan ini yang menurut gue memang menjadi permasalahan di laga-laga besar seperti ini, karena gol itu bukan hadir karena set play, siapa yang bermain lebih bagus, siapa yang bermain lebih cantik, siapa yang menguasai bola lebih banyak, siapa yang mendapatkan peluang lebih banyak. Belum tentu ditentukan seperti itu. Pertandingan besar seperti ini ditentukan biasanya gol-gol itu hadir karena kesalahan individual dari para pemain, sekecil apapun. Bahkan biasanya itu kalau kita dribblenya nggak boleh sembarangan, masih nggak masalah. Ada tahapan lebih lanjutnya pasti nggak boleh salah. Tapi di pertandingan seperti ini bukan hanya dribble dan passing, bahkan shooting tidak boleh asal, kontrol pun tidak boleh asal-asalan. Karena kontrol salah pun itu bisa sangat mempengaruhi jalan pertandingan, dan seperti terjadi pada pertandingan kali ini, beberapa kali salah kontrol dari timnas Indonesia, salah kontrol dari timnas Thailand itu bisa membuahkan peluang bagi tim lawan. Nah, masuk babak kedua, babak pertama imbang 0-0. For sure layak imbang. Al-Bagir beberapa kali save juga. Dan Han Kampa ini kan tipe memang kiper yang memang sering membantu serangan, sering maju untuk melakukan shooting, dan ada peluang di babak pertama juga, babak kedua, di mana Al-Bagir nangkep bola dan langsung melakukan shooting, langsung hampir saja bisa mencetak gol. But it's okay. Babak kedua masuk, Thailand mungkin agak sedikit mereka mencoba mencari gol, ya, tapi cukup kesulitan juga karena timnas Indonesia bisa mengimbangi. Ya, walaupun di awal-awal dapat beberapa peluang berbahaya dari Thailand, masih mampu diselamatkan oleh Bagir, dan peluangnya itu bukan peluang set play juga. Kesalahan lah. Kalau nggak salah Guntur itu sempat dia karena passing dari pemain Thailand, dia malah hampir shoot ke gawang sendiri. Itu kesalahan minor individual yang seperti gue bilang tadi, bahwa pertandingan-pertandingan besar seperti ini sudah tidak melihat lagi yang namanya set play, siapa yang bermain lebih cantik, bagus, dan sebagainya. Tapi kesalahan individual ini sering menjadi penentu. Dan golnya timnas Thailand kan begitu. Kesalahan individual. Al-Bagir kalau gue bilang man of the match itu pertandingan kali ini. Luar biasa main, dan dia hampir selalu luar biasa ketika melawan Thailand. Tapi golnya itu kesalahan Al-Bagir. Bukan karena gue menyalahkan Al-Bagir, memang itu for sure seperti itu, karena dia keluar untuk mencoba melakukan slide dan tidak dapat, sehingga gawang itu kosong. Ada dua pemain timnas Indonesia memang di situ, satunya salah kontrol yaitu Rio Pangestu, karena memang dia sedang dalam high speed ya, sehingga bola seperti itu ya dia nggak bisa kontrol lagi badannya, keseimbangannya. Dan Shauki pun kelihatan tidak melakukan upaya apapun, but it's okay.
kebobolan 1-0 dan itu juga di awal-awal nggak ada masalah dan terbukti. Habis kick off langsung terjadi gol dari timnas Indonesia, gol balasan 1-1. Ini membuktikan bahwa timnas Indonesia sebenarnya bisa. Dan gol Indonesia itu force-nya lebih bagus daripada gol Thailand. Gitu loh. Lewat skill individu Shauki melewati Kresada dengan kolong dan di-shoot masih bisa di-save Runtuboy. Abis itu memang Thailand ini kelihatan bahwa mereka sedikit lebih menyerang lah istilahnya. Mereka sudah bisa disamakan, mendapatkan beberapa peluang juga. Osaman Musa ya kembali lagi menunjukkan kualitas dia, tidak butuh banyak sentuhan, tidak punya banyak gocek-gocek istilahnya. Satu gocek shoot itu tipikal pemain yang luar biasa sekali. Memang apa ya, istilah decision makingnya itu memang itu yang dibutuhkan oleh seorang pivot, dan Osaman Musa memang salah satu terbaik di ASEAN. Kresada pun demikian. Kresada pun kelihatan bahwa dia bisa mengontrol ya, dia bisa mengontrol permainan dari Thailand dengan pengalaman, dengan jam terbang itu kelihatan banget. Di timnas Indonesia memang kita harus akui jam terbang itu kurang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia. Masih banyak pemain muda, masih banyak pemain yang bisa berkembang, tapi mentalnya belum sehebat Kresada dan Osaman Musa serta pemain-pemain Thailand yang lain. Nah, masuk di akhir-akhir Thailand ini tampaknya sudah ingin beberapa ada saat dia delay. Tidak seperti biasanya memang kita lihat Thailand ini bermain delay. Ini yang mau gue bahas karena Thailand itu sementara kalau kita lihat klasemen itu berada di peringkat sementara itu, berarti Thailand peringkat 2 dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Indonesia di peringkat pertama sementara dengan 8 poin. Indonesia sudah habis 4 match, sedangkan Thailand masih ada match terakhir lawan Vietnam. Vietnam di peringkat 3 dengan 2 pertandingan 4 poin, yaitu jadi kalau kita melihat peluang, ya kita berbicara peluang nih sekarang. Indonesia dengan 8 poin, selisih gol 9 gol. Thailand dengan selisih gol 5, poinnya 7. Ya, sisa 1 match lawan Vietnam. Vietnam poinnya 4, sisa 2 match, selisih golnya 6. Jadi apa yang harus terjadi kalau Indonesia mau juara? Ini gue kasih skenario. Yang pertama, Vietnam imbang lawan Myanmar. Oke. Vietnam imbang lawan Myanmar berarti mereka mau menang pun lawan Thailand itu harus besar untuk bisa jadi juara. Kalau Vietnam seri lawan Myanmar, seri lawan Thailand, Indonesia juara. Kalau Vietnam menang dengan selisih 2 gol maksimal lawan Myanmar, setelah itu imbang lawan Thailand, Indonesia juara. Tapi kalau sampai Vietnam menang lebih dari 3 gol dan imbang lawan Thailand, Vietnam lah juara dan Indonesia akan runner up. Kemungkinan Thailand juara itu adalah Thailand harus menang lawan Vietnam, sesimpel itu. Nggak ada cara lain. Sedangkan untuk Vietnam juara, they have to kill the game in Myanmar. Mereka harus cetak sebanyak-banyaknya gol, dan pada saat melawan Thailand mereka cukup imbang. Nah, jadi kalau menurut gua memang segala kemungkinan masih ada untuk timnas Indonesia, tapi menurut gua Vietnam tidak akan lepas lagi ya. Dan kita lihat nanti aja setelah melawan Myanmar apa yang terjadi. Kalau melawan Myanmar mereka cuma selisih 1 gol, nah itu timbul harapan lagi. Tapi kalau udah selisih 3 gol ke atas, itu saya berat untuk timnas Indonesia, bahkan sudah hampir pasti tidak bisa. Nah, yang mau gue apresiasi adalah timnas Indonesia sudah bisa nih. Mereka bisa bahwa lawan Thailand, lawan Vietnam mereka nggak kalah, dan mereka at least bisa ngimbangin gitu, nggak diobok-obok lah istilahnya. Nah, ini yang gue bilang masih akan berkembang. Ini yang harus dipertahankan, harus ditingkatkan lagi terus-menerus, bahwa kita sudah bisa melawan nih lawan Thailand, lawan Vietnam. Kita udah bisa mengimbangi mereka, bahkan tidak kalah. Ini yang harus ditanamkan di mindset, dan gue yakin supporter Indonesia pun sudah oke, kita lapang dada mau apapun hasilnya. Minimal Indonesia sudah pasti dapat medali, entah perak maupun emas. Jadi menurut gue ini bisa dikatakan kita untuk berkali-kali ya kita harus tergantung dengan match lain ya, dimana harus bergantung terhadap Thailand dan Vietnam. Tapi ya nggak ada masalah menurut gue, ini kembali lagi masih sebagian dari proses, masih banyak pemain muda ya. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa, apakah timnas Indonesia mampu mendapatkan emas di SEA Games futsal, dan besok masih ada sepak bola ya, masih ada semifinal di SEA Games. Itu gue udah buat previewnya, nanti kita tunggu aja
kelanjutannya seperti apa. Jadi segitu dulu review dari gua tentang pertandingan yang spektakuler antara timnas Indonesia futsal berhadapan dengan timnas Thailand futsal. Salam sepak bola.